Habis gelap, terbitlah terang. Yesus sudah bangkit, haleluya. Dialah terang sejati yang menyinari seluruh hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, umat sekalian yang saya cintai. Peristiwa COVID-19 dengan seluruh problematika yang ditimbulkannya membuat kita seakan berada di tengah malam yang panjang. Malam yang gelap, mencekam, dan sunyi senyap. Untuk menerangi malam umumnya, kita memiliki cahaya lampu listrik atau juga cahaya rembulan. Walau rembulan tak sanggup untuk menerangi rumah-rumah kita, tetapi ia bisa memberikan sedikit cahaya buat kita menelusuri lorong tanpa penerangan. Malam panjang yang dibawa oleh COVID-19 menimbulkan banyak situasi yang kita alami. Ada yang sangat takut sampai mereka jatuh sakit dan diopname di rumah sakit. Ada yang lainnya masih tetap diam di rumah, tetapi semacam lumpuh untuk bisa melakukan sesuatu. Ada lagi yang lainnya coba untuk melawan situasi yang disebabkan oleh COVID-19 dengan keluar rumah, tetapi tak tahu hendak kemana. Ke tempat kerja, semua karyawan-karyawati sudah diliburkan. Ke toko, hampir semua sudah ditutup. Dan tidak ada lagi orang yang datang belanja. Ke rumah makan, hampir tak ada lagi yang membuka dan menerima customer untuk makan di tempat. Kecuali takeaway, bawa pulang ke rumah. Ada orang yang mau pergi mencari kerja, tetapi tidak ada lagi yang menawarkan pekerjaan. Ada orang yang punya pekerjaan, tetapi tak ada lagi orang yang mau bekerja karena takut terpapar COVID-19. Tinggal di rumah saja, ya membosankan. Mau ke sekolah, semua murid sudah diinstruksikan belajar jarak jauh. Apa yang mau dibuat di tengah malam panjang COVID-19 ini? Impor ekspor barang dibatasi, bahkan susah. Andaikan pesanan barang datang dari luar negeri, pasti tidak bisa dibongkar di pelabuhan niaga, karena buruh dan semua unsur pendukung lainnya libur, tidak aktif. Semua serba susah. Malam kelam COVID-19 sungguh terasa panjang tanpa cahaya. Karena cahaya sungguhnya untuk COVID-19 adalah vaksin untuk virus corona, obat untuk menyembuhkan COVID-19. Itu semua belum ada. Tetapi syukur masih ada secerca cahaya. Bintang dan rembulannya COVID-19. Yaitu kita bisa menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan. Kita memakai masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan menjaga jarak sosial di mana saja kita berada. Di tengah kegelapan COVID-19 yang masih meliputi dunia umumnya, dan tempat kita khususnya, kita berterima kasih. Masih ada harapan yang datang dari Sang Terang Sejati. Ia meninggalkan kegelapan kubur dan membawa terang baru bagi orang yang percaya. Ia mengalahkan kekelaman maut dengan terang kebangkitannya. Ia hidup kembali. Ia bangkit. Yesus yang bangkit membawa semangat dan harapan baru bagi kita semua. Agar bangkit dari kekelaman dampak COVID-19. Kita kembali optimis bahwa badai ini akan berlalu. Dan pasti berlalu.
Kekelaman COVID-19 akan berakhir. Habis gelap, terbitlah terang. Kita harus melengkapi diri dan mengisi serta memaknai situasi COVID-19 ini dengan seluruh kreativitas yang kita miliki. Kita coba kembali keterampilan yang kita miliki, yang mungkin sudah lama tidak kita lakukan. Kita coba kembali dengan hobi yang kita punya, yang sudah lama tak tersalurkan. Intinya, melakukan sesuatu yang kreatif, supaya di masa COVID-19 ini, kita tetap menjadi orang yang kreatif, dan masih tetap bisa enjoy dan happy dengan situasi yang ada. Badai pasti berlalu. Habis gelap, terbitlah terang. Mari kita mengisi waktu antara itu dengan hal yang kreatif dan yang mendatangkan sukacita bagi diri sendiri. Itu yang utama. Dan juga bagi orang lain sebagai dampak lanjutnya. Habis gelap, terbitlah terang. Sungguh terang itu sudah terbit. Ia adalah Kristus yang bangkit. Ia menghapus ketakutan para murid akan keganasan para serdadu Yahudi. Ia membongkar isolasi penyembunyian para muridnya dengan menampakkan diri kepada mereka. Para murid percaya. Mereka keluar dan menemui Yesus yang bangkit. Itu membutuhkan proses. Ya, benar, membutuhkan proses. Tetapi poin pentingnya ialah Yesus bangkit. Ia kembali. Ia berjanji kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain agar memberitahukan kepada para murid yang lain untuk bertemu dengan Yesus yang bangkit di Galilea. Kubur-kubur kita saat ini mungkin ketakutan, kecemasan, ingat diri, tidak menghargai orang lain, tidak jujur, jarang berada di rumah, boros, ingkar janji, berlaku tidak adil, suka gosip, dengki, cemburu, mengkhianati orang lain, dan mungkin mengkhianati iman. Dan masih banyak juga yang lain yang bisa kita tambahkan sendiri. Kita diundang bangkit dari kubur kita untuk menjadi orang yang percaya diri. Jujur, selalu bersama dengan keluarga di rumah, hemat, teratur, setia pada janji, berlaku adil, sabar, rendah hati, menerima diri, dan menghidupi iman dengan bertanggung jawab. Dan bisa ditambahkan sendiri mau bangkit dari aspek apa saja. Setelah kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kita bersama-sama ke Galilea kita masing-masing. Galilea kita adalah semua pengalaman yang menguatkan, meneguhkan, dan memberi inspirasi untuk menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Seperti para murid diajak untuk bertemu dengan Yesus yang bangkit di Galilea. Kenapa mereka ke Galilea, bukan ke tempat lain? Karena Galilea adalah tempat di mana pertama kali mereka mengenal Yesus. Tempat mereka pertama kali dipanggil Yesus untuk mengikutinya. Tempat mereka hidup bersama Yesus dan mendengarkan pengajaran, serta menyaksikan mujizat-mujizat yang diadakan oleh Yesus. Itulah tempat yang selalu membangkitkan harapan dan kekuatan mereka dalam mengikuti Yesus. Tempat yang penuh dengan harapan dan kegembiraan. Mari kita ke Galilea kita masing-masing. Habis gelap, terbitlah terang. Yesus bangkit. Haleluya. Tuhan memberkatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.